على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan sabirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, guru-guru kami, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, imam yang berhadir pada subuh ini, ucapan syukur kepada Allah sampai detik ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, keafiatan. Karena ini sangat penting. Kalau dalam ilmu tasawuf, apa nikmat yang paling tinggi yang diterima seorang hamba itu adalah nikmat sehat. Karena kalau kita sehat, semua aktivitas, kegiatan-kegiatan, ketaatan itu bisa maksimal kita lakukan. Oleh karena itu, ulama memberikan definisi sehat dengan afiat itu berbeda. Sehat itu kaitannya dengan jasmani, afiat itu kaitannya dengan rohani. Orang yang sehat jasmani belum tentu sehat rohani. Tapi ada orang yang sakit jasmani, sehat rohani. Ada juga sebaliknya, sehat jasmani, sakit rohani. Jadi kalau bertemu yang dua ini, jadilah orang ini hamba yang disebut dengan hamba yang soleh. Jasmani itu sehat ditandai dengan bisa berjalan, bisa duduk seperti manusia normal biasanya. Itu kaitan dengan jasmani. Apakah badan yang sehat ini dibawa untuk beribadah? Di situ dia. Maka tidak boleh sembarang kita Bapak Ibu mengucapkan ketika ada orang bertanya ke kita, atau sering kita bertanya kepada saudara kita, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat itu belum bisa mewakili apakah sehat ini dibawa untuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika sehat ini, kaki itu digunakan melangkah ke tempat baik, maka sehat kaki itulah disebut dengan sehat afiat. Begitu juga mata ini, mumpung masih kasih Allah melihat, maka mata ini dipakai untuk taat kepada Allah. Apakah baca Quran, melihat yang baik-baik, maka itu juga mata yang sehat afiat. Dan selanjutnya Bapak Ibu, adapun orang yang badannya sehat, subuh tak bangun, mata sehat, baca Quran, menengok Quran tak pernah, maka itu tak disebut dengan sehat afiat. Maka yang paling tinggi itu adalah biarlah keadaan fisik itu sakit, tapi ruhnya itu tetap afiat.
Mohon Bapak Ibu kepada Allah sehat jasmani, afiat jasmani, rohani juga afiat. Jadi Bapak Ibu, inilah yang bisa kita perjuangkan kalau bisa dalam hidup. Sehat fisik, enak ibadah. Sehat rohani, nikmat ibadah. Begitu Bapak Ibu. Jadi tak ada ucapan yang terhindar setiap hembusan nafas ini kecuali Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ambil kajian kita pada subuh yang mulia ini, kita kembangkan dari hadis Nabi, kita potong hadisnya, mengambil kalimat yang sering ada di tengah-tengah masyarakat kita. Apa kata Rasulullah? Tuba lil mukhlisin, beruntunglah orang-orang yang ikhlas. Kita kaitkan dengan ucapan dari salah satu ulama yang sangat masyhur, dan Bapak Ibu saya yakin pernah bahkan memegang dan bahkan membaca kitab ini. Siapa ulama yang masyhur yang Ustaz maksud? Beliau adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Dalam kitab itu diberi judul dengan Nasoihul Ibad, nasihat ibad hamba-hamba. Jadi situ kata-kata mutiara beliau banyak, tapi beliau kutip dari hadis-hadis Nabi dan membuat nasihat itu kadang-kadang pas kita baca, kadang-kadang mau kita menangis. Begitu lembut dan sangat-sangat halus bahasa yang beliau gunakan. Bagaimana beliau berpendapat tentang ikhlas ini? Karena sering di masyarakat kita ini kadang-kadang rajin orang ke masjid muncul bahasa, jangan-jangan dia itu pengen ini. Nanti kita datang ke satu tempat bersilaturahim, apalagi sekarang sudah mulai musim lagi untuk pilkada. Niat dia baik untuk silaturahim, tapi tidak sering kita mendengar Bapak Ibu sudah biasa di masyarakat, paling nanti ada maunya. Seperti itu Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, niat ini letaknya di dalam hati. Ikhlas atau tidaknya kita ini tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, tahu tak Bapak Ibu apa niat Ustaz Rambuti hadir subuh di Masjid Nurul Yakin? Bapak tidak tahu Pak. Saya pun tidak tahu apa niat Bapak Ibu subuh ini datang ke Masjid Nurul Yakin ini. Terlepas kalau orang tanya ke kita, bisa saja kita olah bahasa. Aku datang ke Masjid Nurul Yakin ya lillahi ta'ala, belum tentu. Karena apa sebab? Niat ini letaknya di dalam hati. Yang tahu kita ini ikhlas atau tidak ikhlas hanya kita Bapak Ibu dengan Allah. Jadi hati kita ini teropongnya ini, apa isinya di dalam, orang lain tidak tahu Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa kita poles dengan jubah ini, bisa ikhlas itu kadang dipoles dengan pensi ini, dipoles dengan serban kita dan segala macam, tapi tetap Allah itu meneropong hati. Benarkah kau ikhlas atau tidak? Bapak Ibu, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Nasoihul Ibad, apa kata beliau? Al-maratibul ikhlas, maratib tingkatan-tingkatan ikhlas itu ada sebanyak 3. Selama kata beliau kalian berada di yang 3 ini, maka amalmu itu masih disebut dengan ikhlas. Karena ikhlas inilah Bapak Ibu salah satu syarat supaya amal kita diterima Allah. Jadi bagaimana Pak Ustaz kategori pertama ikhlas yang paling tinggi kata beliau? Ikhlas yang paling tinggi Bapak Ibu dapat kita temukan dalam lapas-lapas. Kenapa orang banyak memilih mazhab Imam Asy-Syafi'i?
karena memang Imam Asy-Syafi'i itu disebut dengan mazhab al-ikhtiyar, disebut dengan mazhab yang paling berhati-hati dibanding dengan mazhab yang lain, Bapak Ibu. Berarti Ustaz mengagung-agungkan mazhab Asy-Syafi'i? Tidak. Kalau dibanding-bandingkan Bapak Ibu, supaya kita lihat maratibul ikhlas, tertibnya urutan ikhlas itu, yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, bahasa Indonesianya memang dia beramal mutlak karena Allah. Saya contohkan Bapak Ibu dari pagi ini supaya kita lihat hebatnya mazhab Syafi'i ini. Bapak tadi berwudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bunyi lillahi ta'ala itu sedang mengajarkan kita, tak usah pun Bapak Ibu baca nawaitul wudu'a itu, sebenarnya tak ada masalah. Apa sebab? Karena itu lafaz niat. Lafaz niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah niat berada di dalam hati. Sama dengan Bapak ketika masuk ke masjid ini tadi, usolli fardhus subuhi raka'ataini ada makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala inilah yang membuat mazhab Syafi'i ini, kita sebagai yang mengikut pendapat beliau, hanya kita yang takbirnya itu lama dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Bapak Ibu, saya menengok Pak Imam tadi, lama dia takbir. Dari situ saya sudah paham, berarti beliau ini pakai pendapat ikhtiyar. Di mana hati-hatinya mazhab Syafi'i? Begitu Ustaz masuk, Ibu masuk, Bapak masuk, Pak Imam tadi ke depan, dia sedang mencoba hati-hati. Masuk ke masjid ini tadi, pikiran kita ini Bapak Ibu masih bercabang, banyak yang dipikirkan. Honda salah parkir, apakah sudah kunci stang atau tidak, banyak bercabang Pak. Bapak Ibu berangkat tadi dari rumah, mungkin anak menangis, merengek, tapi tetap berangkat. Masuk ke sini Pak, setan itu licik, pintarnya luar biasa. Begitu Bapak tekan usolli fardhus subuhi, inilah Pak lafaz niat itu hanya ada di mazhab Asy-Syafi'i. Sementara mazhab yang lain, niat itu letak di hati, tak perlu itu ada lafaz niat. Maka begitu Bapak itu tegak, Ibu tegak, maka ketika dia sudah mendengar imam tadi takbir, dia pun takbir, Allahu Akbar. Apakah itu boleh Pak Ustaz? Boleh, karena memang Syafi'i pun mengatakan niat itu mahallu fil qalbi, letaknya di sini. Kenapa seorang begitu lama betul takbirnya macam Pak Imam tadi? Karena dia berhati-hati, belum bisa khusyuk sepenuhnya. Memancing kekhusyukan itu adalah lafaz niat usolli fardhus subuhi sampai lillahi ta'ala. Kenapa harus lama takbir Pak Ustaz? Dia harus, kalau mazhab Syafi'i, melintaskan minimal 3 hal di dalam hatinya, mulai dari kalimat A-nya sampai berakhir dengan huruf Ro-nya. Mulai dari Allahu Akbar, yang ikut Imam Syafi'i maka dia panjang takbirnya. Kenapa harus lama Pak Ustaz? Paling tidak dia harus mengkosak, menentukan aku ini sedang sholat. Apa nama sholat yang kau kerjakan ini? Subuh. Sampai sedetil itu kalau dalam bahasa Asy-Syafi'i. Untuk apa nih Pak Ustaz? Menghantarkan supaya
Yang tadi niat bercakap pikiran kacau, begitu dia baca lapas niat ini, supaya amalku ini lillahi ta'ala, aku kerjakan sholat subuh ini mutlak ikhlas, ingin mendapat ridho dari Allah. Inilah martabat tingkatan pertama, kata Imam An-Nawawi. Apakah semua orang dapat ini? Tidak, Bapak Ibu, karena ini tingkatan paling tinggi. Maratibus tsaniyah, tingkatan yang kedua, niat orang ini beramal. Apakah masih disebut ikhlas yang kedua ini? Masih. Bagaimana dia, Pak Ustaz? Saya beramal, begitu membaca tentang masalah surga, kenikmatan bagi orang yang beramal soleh. Begitu dibaca tentang cerita neraka dalam Al-Quran, alangkah menakutkan bahan bakar neraka itu adalah dari batu-batu dan manusia. Muncul ketakutan Bapak Ibu, sehingga dia beramal pada subuh ini. Apa yang dia pikirkan? Ya Allah, aku takut disiksa di neraka, aku ingin sekali masuk ke dalam surga. Aku beramal ini karena ketakutan dan harap itu pun kata Imam An-Nawawi masih masuk Bapak Ibu kategori ikhlas. Nanti pulang dari sini ditanya orang, Bapak Ibu dengar nih ceramah di keluar, banyak orang tak sepakat. Kau tadi sholat subuh buat apa? Aku ingin masuk surga. Salahnya kau itu betul. Marah Allah besok, masa kau beramal niat surga? Dia tak baca keterangan-keterangan para ulama kita. Kalaulah dia pahami dengan baik, apakah semua orang martabatnya langsung kau sholat subuh untuk apa? Lillahi ta'ala. Kau infak sedekah untuk apa? Lillahi ta'ala. Takkan diam setan mempelesetkan niat itu sebelum sampai ke lillahi ta'ala, maka dia kadang-kadang proses masih tahap 2. Kenapa kau infak sedekah? Supaya nanti aku selamat di akhirat. Kira-kira begitu. Boleh Pak Ustaz? Kata Imam An-Nawawi, boleh, tidak apa-apa. 2. Yang ketiga Bapak Ibu, maratibus tsalisah, tingkatan ikhlas yang ketiga adalah ketika dia beramal termotivasi dari keterangan-keterangan ayat-ayat Allah dan keterangan-keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Rahmatal Fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, kata Nabi, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mendengar hadis ini Bapak Ibu, dia punya komitmen, sebisa mungkin aku tidak akan pernah lagi tinggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. Masih banyak jemaah yang bertanya, sama tak qobliyah subuh itu dengan sholat sunnah fajar, kata dia. Jawabnya Bapak Ibu, sama. Karena sholat fajar itu nama lain sholat subuh, sunnah fajar itu nama lain qobliyah subuh. Namanya berbeda, sholatnya itu juga. Mendengar kalimat dari Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus dari dunia seisinya, ada kita ini mengejar itu Bapak Ibu. Kenapa tidak pernah tinggal 2 rakaat sebelum subuh? Padahal training teks tadi tinggal 1 menit. Yang jelas kamu sudah tahu 1 rakaat kau kerjakan udah bunyi, nanti komat, tapi tetap kau paksakan juga. Apa kata dia? Aku tidak ingin ketinggalan mendapatkan pahala yang besar, kata Nabi. Dunia dan seisinya lebih bagus 2 rakaat ini dibanding dunia ini. Jadi motivasi mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh apa? Supaya aku mendapatkan perbendaharaan yang besar yang ditawarkan oleh Nabi. Berarti kau niat ibadahnya untuk cari pahala ya? Iya, karena Nabi menyebutkan itu dalam hadisnya. Kalau ada Bapak Ibu yang memburu itu,
maka itu pun kata Imam An-Nawawi masih masuk kategori ikhlas, diterimanya amalmu itu, kata beliau. Saya Pak Ustaz tidak pernah tinggalkan membaca suratul Waqiah. Apa niatmu? Supaya rezekiku lancar. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh, kata Imam Nawawi. Bacalah terus. Apa sebab? Karena amal kita ini Bapak Ibu harus banyak diiming-imingi, dikasih motivasi. Aku sholat subuh ini menahan ngantuk, Pak Ustaz, apa yang ku dapat? Itu Bapak Ibu. Aku infak sedekah ini, apa yang ku dapat? Aku ini berangkat umroh habis duit badan capek, apa yang ku dapat? Ini kan karena ada iming-iming Bapak Ibu. Maka dibuatlah bahasanya dalam hidup kita ini Bapak Ibu, rumus pertama itu berbuat kebaikan itu harus dipaksa. Setelah dipaksa berbuat baik, lama-lama jadi biasa. Setelah Bapak terasa Ibu biasa melakukan yang baik-baik, menjadi kebutuhan. Jadi tertibnya manusia ini kasih iming-iming dulu, paksa dulu. Mana yang baik, mana yang pelit itu terus diceramahkan tentang keutamaan infak, sedekah. Ini pahalanya. Lambat laun, iyalah kata dia. Awalnya dia terpaksa, tapi dengan seringnya infak sedekah terbiasa. Sehingga menengok kotak infak pun terasa, ini sudah menjadi kewajiban bagi awak ini, kata dia. Jadi kebutuhan bagi dia, sebagaimana Bapak Ibu asal lapar mencari makanan, asal haus mencari minuman, sampai begitulah besok ibadah ini baru mencapai makom yang paling tinggi Bapak Ibu. Apakah kita hari ini dapat? Saya yakin belum sampai ke sana Bapak Ibu. Amal kita di level mana? Ustaz Kunti datang kajian subuh ke Masjid Nurul Yakin, jauh-jauh dari kelurahan. Padahal saya bisanya sholat depan rumah Al-Hidayah. Kenapa Ustaz datang ke sini? Karena saya sedang diiming-imingi oleh Rasulullah. Apa itu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang meringankan bebannya, meringankan urusannya, meringankan langkah kakinya, meringankan waktunya, dia luangkan berangkat kemana? Nuntut ilmu. Tapi Ustaz kasih ceramah, Ustaz nuntut ilmu. Saya menuntut ilmu dari Bapak Ibu. Saya mendapat ilmu dari Bapak Ibu. Apa sebab? Karena ini kita sedang bertukar pikiran sekarang pada subuh ini. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang meringankan waktu, meluangkan waktu untuk ilmu, sama saja dia kata Nabi sedang mempermudah dirinya supaya cepat masuk surga. Jalan ke sana itu menuntut ilmu, salah satu jalan paling cepat. Lalu itu motivasi Ustaz datang, sedang mengumpulkan itulah Bapak Ibu, ditahan ngantuk, ditahan capek, datang. Apa hadiah kata Nabi? Makin sering kau menuntut ilmu, makin mudah kau masuk surga. Bolehkah niat itu Pak Ustaz? Kata Imam An-Nawawi, boleh, karena iming-iming yang awak dapatkan dari Rasulullah. Lanjutkanlah Bapak Ibu. Satu lagi contoh. Saya Pak Ustaz begitu membaca hadis Nabi, sebelum kau tidur jangan tinggalkan membaca surah Al-Ma'idah yang jumlahnya dalam hadis Nabi 30 ayat. Ma huwa suratul Ma'idah? Apakah yang dimaksud Nabi dengan suratul Ma'idah? Suratul Ma'idah huwa suratul Mulk. Dia adalah surah Al-Mulk, atau disebut Bapak Ibu dengan surah Tabarok. Dalam hadis Nabi tak jumpa Bapak Ibu nanti mana surah Tabarok itu. Lama Bapak Ibu nyarinya nanti di hadis itu namanya suratul Ma'idah. Arti suratul Ma'idah itu adalah surah pencegah, penghalang. Setelah dikembangkan hadis ini, orang-orang yang membaca suratul Mulk sebelum tidur setiap malam
maka kalau meninggal dia besok akan diselamatkan dari azab atau siksa kubur. Begitu ayah Omar mendengar hadis ini, sampai kita meninggal tidak pernah tinggal lagi membaca. Sengantuk-ngantuknya tetap buka mushaf, sedang musafir pun di jalan tetap buka mushaf. Apa yang Omar baca, kata anak? Suratul Mulk. Kenapa mama putih setiap malam baca itu aja sebelum tidur? Kata Nabi, kalau dibaca ini sebelum tidur, lepas besok azab siksa kubur. Jadi mama baca itu niatnya supaya cepat siksa kubur besok lepas. Ya, boleh tak Ustaz? Kata Imam An-Nawawi, itu pun niatmu masih kategori ikhlas. Jadi sekali lagi, tak boleh kita ini Bapak Ibu menilai orang apapun bentuk amal kebaikan yang dia lakukan. Itu ria, itu tidak ada hak kita Bapak Ibu. Jangan-jangan itu pengen dipuji, itu tak ada hak kita Bapak Ibu. Karena hati manusia ini yang bisa menentukan dia yang tahu dengan Allah, apakah dia ikhlas, martabat 1, 2, dan 3. Kesimpulan Bapak Ibu, kalaulah meleset dari yang 3 ini, yang sering khawatir capek beramal, tak ada hasil yang didapat. Apa itu? Beramal supaya dapat pujian manusia, habislah itu. Beramal supaya dapat sanjungan, pujian, habis. Bahayanya menjadi ria, diambil dari kalimat ru'ya, melihat. Kau ingin kebaikanmu dilihat orang, maka nanti masuk penyakit ria, kebaikanmu dilihat sehingga kau bangga. Itu ria. Sum'ah diambil dari kalimat sama, mendengar. Setiap kebaikan yang kau lakukan sengaja Allah perdengarkan kepadamu dari lisan manusia kebaikan itu. Apakah bisa kau menahan telinga ini tidak mengembang ketika dia bangga dengan kebaikan yang dia lakukan diceritakan orang? Itu namanya sum'ah, bangga dengan kebaikan lewat pendengaran. Ini yang menghanguskan amal itu Bapak Ibu. Apalagi berinfak, bersedekah, dipesankan Quran, la tubtilu, jangan batalkan. Apa yang batal itu bukan benar yang diberikan, tapi membatalkan juga pahala karena tak ikhlas. Kategori 2. Yang pertama, bil manni, sering menyebut-nyebut. Aku mesti Nurul Yakin itu banyak kusumbang ke situ semen. Jangan. Biarpun kau tak harap dipuji, tapi pahalamu sudah habis di sisi Allah. Wal azan, aku di Nurul Yakin ini sering mana anak yatim diam-diam aku panen sawit kuantarkan beras. Kemana? Anak yatim, ibu-ibu yang sudah tua-tua, kuantarkan kata dia. Begitu kau tadi bercerita, maka saat itu muncullah sakit hati dari orang yang menerima. Itu bahasa Qurannya dengan azab, menyakiti. Jadi kalau bab infak sedekah sekalipun kita tak ria, kita tak sum'ah, tapi kita sering sebut-sebut, lambat laun setan akan masuk. Memang hebat kau ini, hebat kata dia, menitislah pahalanya. Azab, tak berbuat baik orang kepadamu, padahal sering kau bantu dia, kau angkat ke permukaan. Dasar tak pandai kau berterima kasih, kata bapak, kata ibu. Azab, sakit hati dia, habislah pahala amal yang kita lakukan. Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita. Kalau Bapak Ibu sudah rajin melakukan amal-amal soleh, tak bisa martabat lillahi ta'ala, turunkan ke bawah karena takut masuk neraka, berharap karena masuk surga. Kalau tak mampu juga menghadirkan ini, hadirkan keterangan dari Al-Quran dan hadis tentang motivasi-motivasi amal-amal yang kita lakukan. Kalau aku infak sedekah, apa yang aku dapat?
Kalau aku haji umroh, apa yang aku dapat? Aku berangkat majelis ilmu, apa yang aku dapat? Aku berangkat sholat subuh, apa aku dapat? Aku duha, apa yang aku dapat? Tahajud, apa aku dapat? Witir, apa aku dapat? Itu yang bisa meringankan melakukan amal soleh. Inilah Bapak Ibu kajian subuh kita pada kesempatan ini. Mari terus kita tata niat kita. Tak punya hak kita mengatakan kepada orang, kau tak ikhlas, kau ini dipuji. Tidak ada. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Semoga perlahan-lahan sampai kita martabat yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Tolong dimaafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.